uraian materi. Uraian materi. Nah, dalam uraian materi itu kemukakan poin-poin dan cara sedikit jabarannya tentang poin-poin yang dikemukakan dalam uraian materi tersebut. Nah, lanjut kepada baru sebagai banyak ya. Nah, itu uraian materi tadi untuk landasan terakhir dari bab 2. Lanjut kepada penutup sama dengan kayaknya dengan makalah, tapi hanya ada beberapa poin yang telah ditentukan untuk modul, sehingga ada bab 1, bab 2, bab 3. Itu bab 3 ada penutup, tapi diiringi pertama itu dengan latihan atau soal-soal objektif beberapa buah. Habis itu disambung dengan ada beberapa soal-soal esai gitu. Soalnya kita nanti membikinnya latihan untuk pilihan ganda ada 10, objektif esainya ada 5. Itu dalam pembuatan modul. Oke, terima kasih. Kita kembalikan kepada Rator. Ya, terima kasih Bu Ernayanti. Lanjut pertanyaan Bu Indah, Bu, tentang syarat-syarat dalam penulisan modul. Ya, mungkin kalau ada tadi yang kalau ada tambahan dari Bapak Ibu tadi kita persilakan dulu Bu Moderator. Iya, berarti masih bagian A tadi ya Bu? Iya. Baik, kepada Bapak Ibu yang mau menanggapi dan menambahkan jawabannya dipersilahkan. Bu Devi, sedikit nambahkan jawaban Bu Devi. Baik Bu Rita, silakan Bu. Terima kasih Bu Moderator. Tentang sistematika penulisan tadi Bu, penulisan modul. Ada beberapa indikator-indikator yang harus diketahui untuk dalam penulisan modul. Tadi Bu pemakalah sudah menambahkan juga. Yang pertama, pasti adanya halaman judul. Dan halaman ini dituliskan nama penulis dan penelaah modulnya. Kemudian yang ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Kemudian ada peta kompetensi namanya. Kemudian yang kelimanya ada glosarium. Kemudian ada petunjuk penggunaan modul. Dan selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran ini ada beberapa indikator juga. Yang pertama ada judul dari materinya, kemudian ada KI, ada KD-nya, dan ada tujuan pembelajaran, ada materi pelajaran, kemudian ada lagi resume di dalamnya. Nah, setelah itu ada lagi aktivitas pembelajaran yang terdiri aktivitas kelompok maupun aktivitas-aktivitas individu siswa. Kemudian yang terakhir adanya evaluasi pembelajaran. Dan lampiran terakhirnya adanya daftar perpustakaan. Itu saja sistematika penulisan dalam penulisan modul sebagai tambahannya. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Bu Rita Fitri yang telah menambahkan jawabannya. Ini menambahkan yang bagian depannya tadi ya, dari penjelasan Bu Erna tadi tentang halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya agak mirip dengan Bu Erna tadi. Baiklah Pak Ibu, ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang berpengalaman dalam penulisan modul ya. Silakan Bapak Ibu yang berbagi pengalamannya. Bu Devi, mau nanya sekalian sedikit, apa beda modul dengan bahan ajar? Apakah itu sama atau ada perbedaan? Mau menambahkan untuk pemakalah biar lebih jelas ya. Jadi pertanyaan baru, bagaimana pemakalah? Kalau modul belajar beda modul, misalnya dalam LKS saja modul beda. Misalnya kalau bahan ajar, itu mana tadi ya? Kita kembali dulu kepada
beda LKS dengan modul. Kalau LKS itu dibuat oleh pengelolaan dan dikonsumsi untuk semua umum di sekolah, itu LKS. Sementara modul dibuat guru diperuntukkan kepada siswa, karena tidak semua sekolah memiliki standar dan daya tangkap mengetahui yang sama, sehingga guru membuat bahan ajar itu berupa modul. Jadi kalau bahan ajar modul masuk bahan ajar, tapi bahan ajar nggak masuk modul gitu. Misalnya kayak LKS, di bagian inti ada modul, ada 7 bagian, misalnya kutipan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, peta konsep. Sementara di modul bahan ajar atau LKS itu hanya dikonsumsi untuk semua umum. Kalau bahan ajar misalnya buku yang disediakan untuk mata pelajaran tertentu, seperti itu, misalnya bahan ajar untuk Quran hadis gitu. Oke, mungkin dalam Bapak Ibu ada tambahan yang lain, silakan. Iya. Tadi Bu Erna menjelaskan bahwasanya kalau bahan ajar itu dia lebih umum sifatnya ya Bu, sedangkan modul itu bisa menjadi bagian dari bahan ajar gitu. Kalau Baik Bapak Ibu, apakah ada yang pendapatnya sama atau ada yang berbeda? kita sedikit sambung bisa dulu, menambahkan, tambah Bu. ya Bu. Belum, sebentar Ibu Anda. Moderator bisa bantu. Tadi Bu Erna Yanti mau menambahkan sebentar, silakan Bu Erna. Sebentar Bu Yursilis. Misalnya Bu Erna dulu sebentar. buku ajar merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Misalnya tujuan dari buku ajar itu tidak membantu komunikasi antara siswa dan guru. Nah, itu buku ajar. Misalnya ada buku misalnya Quran hadis. Jadi buku ini pengantar antara komunikasi guru dengan siswa. Dalam buku ajar ini ada sebutannya buku teks, buku materi, buku paket, buku panduan. Nah, itu antara lain yang bukan gunanya untuk panduan dalam pembelajaran. Sementara kalau modul itu ada beberapa unsur yang harus kita isi agar bisa dikatakan bahan ajar itu materi yang kita gunakan atau buku teks atau buku pedoman gunanya untuk komunikasi antara siswa dan guru. Mungkin kepada Bu Yursilis kita silakan untuk menambahkan. Ya. Baik, silakan Bu Yursilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Profesor Tasbidin yang kita hormati, Ibu Dr. Hani yang kita hormati, Bapak Ibu peserta kuliah pada tahun ini yang kita hormati. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan coba melihat yaitu apa beda antara bahan ajar dengan modul. Kalau dalam penggunaan sehari-hari, biasanya modul itu masuk kepada bahan ajar, sebagaimana yang dijelaskan singkatnya oleh pemotongan. Ya, di dalam kita membuat satu perangkat pembelajaran itu, bahan atau sumber dari pembelajaran itu ada termasuk di dalamnya modul, ada termasuk di dalamnya buku, ada termasuk di dalam itu merupakan bahan ajar. Kalau kita lihat benar, sebenarnya yang bahan ajar itu adalah merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi artinya bahan ajar itu adalah suatu bahan untuk sebagai bahan ajar adalah suatu pedoman, sama dengan modul juga merupakan pedoman. Modul merupakan pedoman, bahan ajar juga merupakan pedoman. Jadi bahan ajar itu adalah pedoman bagi tenaga pendidik atau guru dalam rangka dia menghadapi peserta didik dalam menyampaikan ilmu atau materi yang dia sampaikan kepada peserta didik. Kemudian terdapat sedikit perbedaan antara modul dengan bahan ajar. Kalau bahan ajar
itu hanya tidak bahannya, komponennya atau komponen-komponennya tidak selengkap komponen yang ada di modul. Sebentar ini pemakar sudah menjelaskan yaitu komponen-komponen yang ada di modul, kemudian dibantu sebentar ini lagi oleh Rita Fitri kalau nggak salah. Jadi komponen-komponen yang ada di modul itu lebih sempurna dibandingkan dengan komponen-komponen yang ada di bahan ajar sehari-harian yang dipakai oleh guru. Namun kalau bahan ajar itu sudah ditingkatkan menjadi modul, maka bahan ajar modul ini sudah bisa dipakai sebagai salah satu bahan bagi peserta didik itu untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya dalam rangka pengembang dalam bentuk itu adalah publikasi ilmiah. Dalam rangka pengembangan diri, bentuknya masuk dia pengembangan dirinya masuk dia dalam bentuk publikasi ilmiah. Itu modul karena dia sudah lebih lengkap dibandingkan dengan bahan ajar. Kemudian kumpulan daripada modul-modul ini, modul biasanya itu dibuat itu berdasarkan KD, satu KD. Sementara kumpulan dari modul-modul ini nanti itu dia akan bisa menjadi dibuat melahirkan sebuah diktat. Jadi beda antara diktat dengan modul. Kalau diktat itu bahannya itu sudah masuk tadi dalam satu semester. Sementara modul itu dalam bentuk satu KD. Kemudian dalam dan tingkatkan lagi modul diktat ini bisa ditingkatkan lagi di dalam modul ini bisa kita tingkatkan lagi, maka dia bisa nanti dijadikan menjadi dia sebuah buku atau karya tulis ilmiah yang disebutkan dengan buku pegangan bagi peserta didik. Inilah kira-kira gambaran beda antara modul dengan bahan ajar. Tapi itu semua di dalam itu masuk kepada dia merupakan termasuk bahan adalah rujukan bagi guru dalam rangka untuk menghadapi memberikan materi kepada para peserta didik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Tanya jawab. Terima kasih Bu Yursilis atas tambahannya. Makin jelas perbedaan antara bahan ajar dan juga modul. Modul sifatnya memang lebih spesifik dan komponennya lebih lengkap dibandingkan dengan bahan ajar. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya tentang adakah standar dalam penulisan modul? Silakan Bu Ernayanti. Untuk standar modul, mungkin itu yang penting ada poin-poin yang sudah ditentukan dalam unsur-unsur metode dalam pembuatan modul tadi. Jadi kalau sudah ada poin-poin dari unsur-unsur yang dijelaskan dalam modul tadi, mungkin itu sebagai standar dari pembuatan modul. Karena nanti sasarannya memang untuk siswa itu belajar lebih mandiri itu. Jadi mungkin kepada Bapak Ibu yang sudah pengalaman pembuatan model, dipersilakan. Jadi bagi saya mungkin yang penting poin-poin dari unsur-unsur pembuatan model itu sudah ada dalam sudah ditulis dalam pembuatan model itu. Terima kasih kepada Dokter. Ya, terima kasih Bu Ernayanti. Ini tadi juga sudah dijawab ya sama Bu Ernayanti. Bu Rika juga menambahkan tentang apa saja yang menjadi bagian atau komponen unsur-unsur yang unsur-unsur modul ini. Mungkin kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya ya, karena tadi sudah dijawab juga dari yang awal tadi berkaitan. Bagaimana tentang persyaratan modul ini untuk kenaikan pangkat Ibu Erna? Silakan Bu Erna. Mungkin kita belum mencoba ya pembuatan modul karena kita masih mungkin karena honorer kan ya. Jadi belum pernah membuat modul untuk kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu yang sudah melalui pembuatan modul untuk kenaikan pangkat, mungkin kita bisa berbagi dan men-share agar
pengetahuan kita tentang modul kenaikan pangkat bisa kita ketahui. Mohon Bapak Ibu untuk Saya Bu Depi, Bu Moderator, ingin Iya, menambahkan. silakan Ibu Halimah. Ya, tadi juga sudah sebenarnya disinggung oleh Ibu oleh Ibu Yursilis tadi, bahwasanya modul itu bisa diakui dalam penghitungan angka kredit sebagai salah satu syarat dalam pengajuan kepangkatan. Tadi sudah disinggung oleh Bu Yursilis. Nah, saya akan menambahkan bahwasanya modul ini bisa diakui dalam penghitungan angka kredit di tingkat sekolah atau madrasah itu memerlukan pengesahan dari kepala sekolah. Jadi perlu pengesahan dari kepala sekolah atau madrasah dan akan mendapatkan angka kredit 0,5. Itu angka kreditnya. Kalau tingkat kabupaten kota itu memerlukan pengesahan dari kepala dinas dengan angka kredit nantinya poinnya 1. Nah, itu yang saya selama ini pengalaman dari saya. Mungkin waktunya saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Ya, terima kasih Bu Halimah. Jadi modul ini dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi poin-poin dalam kenaikan pangkat gitu. Ini tergantung kepada siapa yang nanganin ya Bu. Kalau kepala sekolah, kepala madrasah jadi 0,5 angka kreditnya, sedangkan kalau kepala dinas untuk tingkat kabupaten atau kota itu bisa 1 angka kreditnya. Angka kredit. Iya. Baiklah, mungkin untuk jawaban ini cukup ya Bu. Berarti memang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dan harus disahkan oleh pimpinan gitu. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan dari Ibu Rika Fitri tentang penjelasan perbandingan modul dengan pembelajaran konvensional dalam rumusannya. Silakan Bu Ernayanti. Oke, terima kasih Bu Moderator. Untuk mungkin perbedaan tema, modul, dan LKS tadi kan sudah dijabarkan dari awal bahwa tema modul dan LKS itu kan berbeda. Kalau modul dibuat gunanya untuk membuat mandiri, artinya ada unsur-unsur atau item yang harus dikembangkan dan ditulis dalam pembuatan modul. Sementara LKS tadi bisa dikatakan bahan ajar atau sebagai materi atau sebagai perantara untuk komunikasi siswa dengan guru. Nah, di sini ada lagi perbandingan modul dengan konvensional. Jadi kalau modul tadi kan bertujuan untuk melatih siswa belajar itu secara mandiri, artinya siswa tidak lagi ketergantungan kepada guru. Nah, guru sebagai fasilitas atau motivator dalam pembelajaran ini. Di sini konvensional itu maksudnya adalah masih tradisional. Tradisional itu adalah metode yang biasa digunakan oleh guru dalam pembelajaran seperti ceramah. Jadi siswa itu fokus mendengarkan ceramah dari guru. Itu yang konvensional. Jadi antara modul dan konvensional tentu jauh berbeda. Modul sudah pembelajaran model terma dari konvensional. Sementara modul sudah mengutamakan menunjukkan siswa itu belajar mandiri. Sementara konvensional siswa itu ketergantungan terhadap guru. Artinya siswa hanya mendengarkan ceramah yang dikemukakan oleh guru, habis itu tanya jawab, diskusi dan tanya jawab. Nah, perbedaannya sudah dikemukakan dalam makalah, yaitu antara modul dan konvensional. Itu seperti kalau di modul, tujuannya dirumuskan dalam bentuk kelakuan murid. Apa yang diharapkan dapat dilakukan setelah dijalani. Disampaikan kepada murid itu sebelum pelajaran, sehingga tiap murid itu tahu dengan jelas apa yang harus dipelajari dalam pelajaran itu. Itu dalam modul. Sementara kalau dalam konvensional yang kita gunakan selama ini, itu tidak dirumuskan secara spesifik dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan diukur. Dari tujuan ini aja beda kalau seandainya antara modul dan konvensional itu. Kalau kita istilahkan modul itu kebalikan dari konvensional gitu. Nah,
apalagi dalam penyajian bahan pelajaran. Bahan pelajaran dalam modul itu sudah disajikan tiap siswa dalam secara individual. Jadi masing-masing siswa itu sudah ada penyajian bahan pelajarannya. Artinya kita bisa mengukur kemampuan siswa itu dalam memahami pelajaran. Bahan pelajaran disajikan secara tiap siswa itu dapat mempelajari sebagian atau seluruh bahan pelajarannya. Sementara di modul di yang konvensional, bahan pelajaran disajikan itu kepada kelompok, kepada kelas secara keseluruhan tanpa memperhatikan murid-murid secara individual. Jadi kalau kita lihat dalam penyajian bahan pelajaran itu kita menganggap dalam konvensional itu masih umum, kita menganggap itu sama seluruh siswa. Nanti kita mengukur baru daya serapnya berbeda. Sementara di modul itu sudah ada dari awal bahan ajar itu sesuai dengan siswa itu mempelajari sebagian atau seluruh dari bahan pelajaran itu sudah dipilah-pilahkan dalam pembelajaran modul. Itu dalam apanya baru dalam bahan ajar. Selanjutnya dalam bentuk kecepatan belajar. Kecepatan belajar kalau dari modul itu tiap siswa itu maju menurut kecepatannya masing-masing. Ya, siswa yang cepat, siswa yang lambat ya tinggal itu dalam modul. Sementara dalam dalam konvensional artinya dengan masa metode lama, diskusi tanya jawab, itu murid semuanya harus belajar menurut kecepatan kebanyakan. Jadi siswa ada yang hebat, dia tetap mengambil strata sama. Itu. Jadi siswa yang kurang dari pemahamannya tetap berada di garis tengah. Jadi antara siswa yang cepat pemahamannya dan siswa yang lambat itu tetap berada dalam garis yang sama. Itu dalam kecepatan belajar. Dalam penguatan, misalnya penguatan sering diberikan yakni secara setelah mempelajari sebagian kecil dari bahan pelajaran. Itu kalau seandainya untuk modul itu penguatan itu cepat, setelah dipelajari sebahagian atau seluruhnya langsung nampak penguatannya. Sementara di konvensional itu diberikan dengan adakan ujian dulu, adakan ulangan, adakan ujian, baru kita tahu nampak penguatan siswa itu seperti apa. Jadi masih jauh kita sebenarnya kita menggunakan konvensional karena ini masih tradisional. Jadi lebih bagus kita menggunakan modul sebenarnya. Ini kecepatan penangkapan siswa itu dalam materi itu cepat itu. Setelah dia mempelajari sedikit materi atau mempelajari seluruh materi, nampak nanti kecepatan siswa itu seperti apa. Karena modul itu kan sesuai dengan kemampuan siswa. Sementara untuk konvensional, adakan dulu ulangan, adakan dulu ujian, adakan dulu UH-nya. Nah, baru kita tahu bahwa siswa ini memiliki kecepatan yang tinggi dari nilai-nilai yang telah kita tahu. Terima kasih, kita kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Ernayanti. Kepada Bapak Ibu, kalau mau ada yang menambahkan, silahkan. Tentang perbandingan antara modul dengan pembelajaran konvensional. Ya, silakan Pak Ibu. Lanjut aja dulu Bu Devi. Lanjut aja. Iya, tadi sebenarnya sudah cukup spesifik juga dijelaskan oleh Ibu Ernayanti. Dalam makalah juga cukup jelas ya, masing-masing itu ada perbedaannya. Kalau yang modul ini lebih membuat siswa aktif, sedangkan kalau yang ini agak pasif. Kemudian dari segi daya serap siswanya lebih cepat dengan penggunaan modul ketimbang dengan yang konvensional. Kalau konvensional untuk
mencari tentang kemampuan siswa ini butuh ujian dulu gitu. Iya. Nah, sementara kalau yang pakai modul ini bisa langsung setelah belajar karena ada latihannya, gitu. Ada soal-soalnya juga, jadi bisa dilihat di situ. Gitu. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Tentang seperti contoh modul dalam pembelajaran PAI mungkin sudah dijawab juga oleh Bu Ernayanti tadi, contohnya yang Quran hadis tadi. Kemudian beda antara modul dan LKS juga sudah dijawab. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Pak Antoni Haikal. Apa itu pembelajaran inkonvensional? Tadi ada muncul dalam penjelasan Ibu Ernayanti ketika presentasi perbedaan antara konvensional dengan inkonvensional. Kemudian apa juga perbedaan antara inkonvensional ini dengan instruksional gitu. Seperti dalam buku Prof kita Pak Syafruddin Nurdin, ada di sana dikatakan bahwasanya modul ini termasuk pembelajaran instruksional gitu. Apa perbedaannya dengan inkonvensional? Baik, kita kembalikan kepada Ibu pemakalah, Bu Ernayanti. Dipersilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu Moderator. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Antoni. Itu tentang model pembelajaran inkonvensional. Maksudnya model pembelajaran inkonvensional itu adalah pembelajaran modul. Artinya inkonvensional itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Misalnya kebiasaan kita pembelajaran itu hanya mendengarkan, meniru, lalu ujian, habis itu tanya jawab, lalu ujian. Seperti konvensional tadi. Nah, kalau konvensional berarti itu sudah biasa. Tapi kalau inkonvensional tidak biasa seperti itu. Yang tidak biasa itulah disebut dengan modul. Nah, apa yang tidak biasa kita kerjakan dalam pembelajaran yang kita lalui seperti modul. Nah, itu yang modul itu yang disebut inkonvensional. Artinya mode pembelajaran itu, metode pengajaran itu bersifat inkonvensional. Inkonvensional itu tidak sesuai dengan kebiasaan kita dalam memberikan materi pembelajaran. Nah, bisa dipahami inkonvensional itu maknanya tidak sesuai dengan kebiasaan itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lalui dalam memberikan materi pelajaran, metode-metodenya, biasanya kita kan hanya beberapa metode, kayak metode tanya jawab, metode ceramah, metode model, misalnya pengayaan, makanya banyak metode yang kita lalui, tapi itu masih bersifat konvensional gitu. Tapi ketika kita menggunakan modul, itu sudah berarti metode pengajaran itu bersifat inkonvensional. Itu mungkin bisa kita pahami Bapak Ibu. Konvensional itu adalah sesuatu yang model yang kita belum biasa kita kerjakan. Lalu apa bedanya dengan self instruction? Di sini saya melihat kepada self instruction itu instruksi yang berasal dari diri sendiri, itu artinya self instruksi itu. Di pembelajaran itu dipengaruhi oleh pikiran gitu, kalau kita lihat di sini. Artinya irasional yang menyebabkan verbalisasi diri yang tidak tepat. Kita lihat teknik dalam self instruksional ini, teknik self instruction itu adalah merupakan kebijakan sebuah latihan untuk meningkatkan kontrol diri dengan menggunakan verbalisasi diri sebagai rangsangan dan penguatan selama menjalani treatment. Artinya ada rangsangan dari dalam yang berasal dari yang berpengaruh dari pemikiran kita, itu yang disebut self instruction. Itu. Terima kasih kepada moderator, kita kembalikan. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ernayanti. Baik Bapak Ibu, silakan yang mau menambahkan. Tadi Bu Erna sudah menjelaskan bahwasanya yang konvensional itu yang pembelajaran yang biasa,
atau bisa kita katakan yang tradisional ya Bu Erna. Iya, Sedangkan yang inkonvensional ini yang tidak biasa dilakukan oleh guru gitu. seperti modul ya. Contohnya mungkin model-model yang pernah kita belajar sebelumnya juga, termasuk model yang sekarang ini tentang model pembelajaran modul yang memang lebih sistematik dan kemudian pembelajarannya itu memang lebih aktif kepada siswa atau pendekatannya mungkin lebih ke student center. Jadi bukan siswa itu tidak hanya menerima ceramah dari gurunya saja, penjelasan guru saja kan, tapi siswa juga aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Mungkin tadi yang tentang instruksional tadi, ada yang mau melengkapi jawaban dari Bu Erna? Silakan. Boleh sedikit Bu Devi. Bu Rika. Iya, Sedikit, silakan Bu Rika. cuma beda antara beda konvensional dengan modul tadi. Masalah konvensional dan inkonvensional seperti yang dibicarakan oleh Ibu pemakalah atau Bu Erna tadi, yang model konvensional ini merupakan model tradisional, itu termasuk model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran ceramah di dalamnya, diskusi, tanya jawab, itu termasuk konvensional atau model-model konvensional. Kemudian apa lagi, pariwisata itu kan intinya sudah lama itu dilaksanakan, pada zaman Rasul pun ini sudah dilaksanakan sebenarnya. Kemudian yang model inkonvensional inilah yang bagian dari modul ini. Modul termasuk model inkonvensional atau yang dilaksanakan pada saat ini gitu. Modul, ada bahan ajar, ada LKS, ada sistem online seperti yang dilaksanakan sekarang, atau sistem apa tadi yang sistem online sekarang daring, itu termasuk inkonvensional sebenarnya, atau model pembelajaran yang dilaksanakan saat ini. Itu saja. Terima kasih Bu Devi. Iya, lebih spesifik tentang waktunya ya Bu. Kalau yang konvensional mungkin yang sudah ada dari masa lampau, sedangkan yang konvensional itu yang dibuat baru-baru masa kini gitu, yang terbaru. Baik Bapak Ibu, mungkin yang tentang instruksional dengan yang inkonvensional, apakah ada perbedaannya? Silakan Bapak Ibu. Oh, tidak ada. Mungkin kita lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya dari Pak Haikal tadi tentang bagaimana usaha yang kita lakukan agar siswa atau mahasiswa bisa belajar dengan menggunakan modul ini secara baik gitu. Karena menggunakan modul ini kan peran mandiri mahasiswa atau siswa itu yang dibutuhkan gitu. Nah, bagaimana kita untuk mengaktifkan atau agar mahasiswa atau siswa ini mereka memang bisa belajar menggunakan secara mandiri menggunakan modul ini gitu. Bagaimana mengupayakannya agar mereka melakukan dengan baik. Baik, kepada Bu Erna silahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Nah, mungkin bisa beralih kita dari bahwa dalam pembelajaran modul-modul ini tidak hanya keunggulan yang kita temui, bahkan kesulitan. Dalam kesulitan itu kita menemukan jalan keluar, apa-apa saja yang harus kita persiapkan untuk pembelajaran modul ini. Sebenarnya dalam pembelajaran modul ini sebenarnya lebih banyak yang harus kita siapkan oleh siswa ketimbang kita harus mempelajari secara konvensional. Misalnya siswa itu harus membutuhkan self-disiplin, artinya siswa itu harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi, karena nanti dalam pembelajaran modul itu waktu telah ditentukan dalam sekian menit, sekian waktu durasi itu modul ini sudah selesai dikerjakan oleh siswa. Nah, jadi tingkat disiplinnya itu sangat tinggi. Jadi diminta di sini siswa itu memang betul-betul disiplin. Nah, salah satu kesulitannya bagi kita adalah untuk disiplin ini, untuk siswa ini kan sulit ini. Itu salah satu kelemahan dan kesulitan yang dilalui untuk pembelajaran modul. Nah, yang kedua, siswa itu harus sanggup mengatur waktu. Nah, sama kita dengan ujian CPNS, dalam durasi sekian 100 menit, kita harus mengerjakan sekian.
Nah, jadi memang kita harus dikejar waktu. Dan siswa pun dalam pembelajaran modul harus bisa mengatur waktu. Karena nanti dari penggunaan waktu itulah menggunakan secara maksimal, nampak kita membedakan mana siswa itu kemampuannya seperti apa itu dalam penggunaan waktu. Jadi siswa harus bisa mengatur waktu dalam penggunaan model pembelajaran modul ini. Berikutnya, memaksa diri untuk belajar. Siswa itu memang betul-betul ingin untuk belajar itu. Nampak di kita dalam pembelajaran modul. Di siswa yang tidak bisa memaksakan diri dalam belajar, itu dalam pembelajaran modul kita tahu mana siswa yang memiliki kemampuan menengah, rendah, dan tinggi, itu nampak dalam pembelajaran modul. Misalnya dia nampak upaya untuk memaksakan diri dalam pembelajaran itu nampak dalam mengerjakan soal seperti ini. Jadi siswa memiliki kemampuan untuk memaksakan diri dalam belajar itu salah satu upaya yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran modul. Nah, habis itu kuat terhadap gangguan-gangguan lingkungan. Jadi memang siswa untuk pembelajaran modul ini memang siswa yang betul-betul siap memfilter dirinya dari pengaruh-pengaruh yang akan datang dari luar dari dirinya. Itu. Jadi memang istimewa sekali kayaknya lihat siswa yang sukses dalam model pembelajaran modul ini. Karena bisa kita lebih cepat kita membedakan mana siswa itu tinggi kemampuannya, menengah atau rendah gitu. Makanya dalam pembelajaran konvensional itu kita hanya secara umum kita ambil siswa itu yang daya kemampuannya tinggi itu akan menjadi menengah, yang rendah akan menjadi menengah, walaupun paham nggak paham kita mengukur secara standar saja. Tapi dalam modul kita langsung bisa membedakan dari kemampuan siswa memfilter lingkungannya, kemampuan siswa memaksa dirinya, kemampuan siswa dalam memberikan disiplin terhadap dirinya dalam memahami dan mengerjakan modul ini. Itu nampak bedanya. Nah, lanjut kepada siswa itu memang betul-betul bisa memfilter pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari teman, pengaruh dari alam sekitarnya itu. Jadi kalau kita lihat siswa ini istimewa mungkin ya dalam baru itu yang perlu kita dipersiapkan oleh siswa dalam pembelajaran modul. Tidak hanya siswa yang harus mempersiapkan, tapi guru pun harus siap mempersiapkan. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran modul. Siswa tadi ada beberapa poin yang harus dipersiapkan. Pertama disiplin, yang kedua kemampuan memaksakan diri, ketiga mengatur waktu, yang keempat bisa memfilter dirinya dari pengaruh-pengaruh dari lingkungan, pengaruh-pengaruh dari teman, itu yang harus dipersiapkan oleh siswa dalam pembelajaran modul. Sementara guru memiliki kemampuan apa juga sebenarnya, tidak hanya siswa. Guru itu dalam menyiapkan modul itu tidak mempunyai waktu yang begitu ringan kita sebenarnya, butuh konsentrasi. Bahkan dalam menyiapkan modul itu guru mengalami beberapa kesulitan misalnya, karena tidak semudah kita melihat buku, baca, terangkan ke siswa mendengarkan, habis itu diskusi, tanya jawab, latihan. Biasakan kita seperti itu dalam guru. Tapi dalam pelajaran modul, guru ditantang sebelum dia belajar harus menyiapkan modul dulu, seperti itu. Jadi guru juga memiliki hal-hal yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran modul. Yang kedua, dalam guru kita tambah saja agar lebih bukan siswa saja yang harus mempersiapkan, tapi guru juga harus mempersiapkan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran modul. Nah, yaitu guru harus bisa membedakan, harus bisa menggali pembaharuan dalam pembelajaran modul ketimbang dari konvensional. Karena selama ini guru biasanya kita memberikan pembelajaran itu secara konvensional, itu sangat rileks sekali, sangat gampang sekali misalnya. Tapi dengan pembelajaran modul itu guru harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bagi siswa,
menyangkut dari materi yang akan disampaikan. Itu berupa tantangan dan problem bagi guru. Makanya kalau ada sekarang sistem pembelajaran itu bukan kayak buku sebagai bahan buku ajar aja atau bahan PKS saja atau tema saja. Nah, pembuatan modul ini berupa tantangan juga bagi guru. Nah, biasanya kita sedangkan RPP saja kita ribet membikinnya itu. Ada secara formalnya kita menyediakan RPP ke lokal. Nah, tapi secara faktanya kita RPP itu sebagai persiapan untuk kalau ada nanti pemeriksaan terhadap bahan ajar baru kita siapkan. Itu. Selama 11 tahun misalnya saya sebagai guru dulu seperti itu. RPP itu sebagai formalitas kalau ada nanti pemeriksaan dari lembaga-lembaga atau pemeriksaan dari kepala sekolah atau wakil ke lokal. Tapi setelah itu RPP itu tinggal RPP, sementara kita hanya berfokus kepada konvensional tadi. Itu. Sebenarnya RPP itu acuan atau pedoman kita dalam merekam pelajaran. Tapi kalau kita coba untuk menyesuaikannya, seperti kita belajar di tingkat SD sanawiyah. Antara SD dan sanawiyah itu waktu untuk 3 langkah itu berbeda. Misalnya di langkah pertama itu pendahuluan atau pembukaan. Nah, dalam SD kita awalnya tidak cocok dengan menggunakan kalau kita terfokus kepada RPP karena nanti di SD kita butuh memperbaiki akhlak siswa dulu, ada yang berantem, ada yang teriak-teriak, ada yang bajunya belum rapi, habis waktu. Sementara dalam RPP pegangan kita, pedoman kita butuh waktu 15 menit sebagai pembukaan. Nah itu, jadi tidak bisa dipungkiri kalau RPP itu sebagai pedoman secara formalitas itu. Cuma kita di tingkat sanawiyah, nah itu berantem, apalagi masa sanawiyah itu masa-masa yang labil, artinya mereka butuh semua perhatian. Jadi kapan kita lagi menerangkan pelajaran, kapan kita lagi persepsi, kapan kita lagi, sementara waktu-waktu durasi-durasinya sudah ditentukan gitu. Sama juga dengan ini, sementara modul, sementara guru harus menyiapkan semuanya, baik dari soal-soalnya maupun dari yang esainya berapa, objektifnya berapa, uraian singkatnya demikian. Jadi banyak tantangan yang harus dipersiapkan guru dalam pembelajaran modul ini. Biasanya perlu dipersiapkan sebelum-sebelumnya, sebelum kita masuk kepada materi ini. Nah itu. Habis itu juga sulit mengontrol aktivitas siswa dan dengan seketika. Artinya siswa itu kan bekerja sesuai dengan kemampuannya. Kita sulit mengontrolnya. Tapi kalau dalam pembelajaran konvensional kita gampang saja. Kita berceramah, dengarkan siswa mendengarkan, yang ribut kita atasi, sementara cukup mengatakan semuanya, gak dengarkan. Gampang misalnya itu kita mempelajari konvensional. Terima kasih moderator lama. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Ernayanti yang sudah menjelaskan. Tadi ada dari sisi siswanya, bukan hanya gurunya saja yang harus memotivasi siswa, akan tetapi juga dari internal siswanya. Baiklah Pak Ibu, ada yang mau melengkapi atau menambahkan jawaban dari Ibu Ernayanti? Dan saya Bu Faiza. Oh ya, silakan Pak Suryadi. Terima kasih. Yang kami hormati Ibu Dr. Hani, kemudian Bapak Ibu-Ibu, teman-teman mahasiswa doktoral kelas PIB. Jadi yang saya tangkap pertanyaan Pak Haikal adalah bagaimana mengoptimalkan gitu ya penggunaan modul ini kepada siswa-siswa, terkhusus mungkin siswa-siswa yang kurang betah untuk belajar sendiri gitu ya. Nah, menurut saya memang kalau di zaman sekarang, sebelumnya ini ya, ini kan dari tema yang disajikan, menurut saya kan ini kan model pembelajaran modul. Walaupun kita tadi banyak diskusi ke modulnya, tapi kemudian dari makalah yang disampaikan Bu Ernayanti, ini kan tema ini adalah bagaimana model pembelajaran modul ini adalah proses pembelajaran yang dibawakan ke modul, sehingga di sana ada
tadi disebutkan self instruction gitu, dan lain sebagainya. Jadi semua semua proses pembelajaran itu kalau yang saya tangkap ini dituangkan dalam modul itu, termasuk materinya, kemudian apa-apa yang harus dilakukan oleh siswa, instruksi-instruksinya, semuanya, tujuan pembelajaran itu dimasukkan di dalam modul tersebut, sehingga dia menjadilah dia sebagai model pembelajaran. Nah, namun tadi memang ada kendala gitu terkait dengan kondisi siswa. Maka kemudian yang saya pahami bahwa memang dalam untuk zaman sekarang tentu harus ada inovasi dalam penyusunan modul ini. Nah, di sini peran guru sangat besar. Yang pertama yaitu guru mungkin bisa menyajikan khususnya materi atau instruksinya itu tentu dengan materi-materi yang membuat menarik di siswa, dan juga mungkin dengan tata cara penulisannya gitu, dengan gambar-gambar atau warnanya yang diatur sedemikian rupa sehingga menarik minat siswa. Dan untuk saat ini sebenarnya sudah ada, karena tadi disampaikan oleh Pak Antoni Haikal bahwa siswa lebih suka dengan HP gitu ya. Sekarang kan sudah banyak e-modul, sudah udah ada aplikasi-aplikasi untuk modul secara elektronik, dan di situ pun e-modul itu bahkan dia bisa bergerak gambarnya ya. Di dalamnya juga dimasukkan video langsung. Jadi perlu inovasi dari guru. Jadi kalau yang saya tangkap memang di modul ini, model pembelajaran modul ini, peran guru itu sangat guru itu akan perlu banyak waktu untuk penyusunan modulnya. Jadi bagaimana supaya modul ini bisa memberikan siswa bisa meningkatkan motivasi siswa melalui modul ini. Jadi mungkin perlu kita melakukan inovasi, mempelajari bagaimana atau memanfaatkan e-modul yang memang itu sekarang adalah minat atau dunianya generasi saat ini. Nah, tapi tentu yang kami pahami kalau di WI gitu ya, di tempat kami bertugas, memang untuk e-modul ini dari sisi angka kredit belum bisa dinilai juga. Nah, tapi mungkin e-modul ini kan nanti bisa sebagai laporan, kami belum pernah coba gitu, tapi sebagai laporan mungkin bisa dibuat juga cetakannya, versi hardnya. Nah, tapi kemudian untuk anak-anaknya mungkin bisa kita sebar melalui e-modul. Juga misalnya masalah kuis, masalah penilaian, evaluasi. Nah, itu kan sebenarnya anak-anak itu kan bisa jiwa kompetisinya tinggi. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memacu, aplikasi untuk pelatihan kuis-kuis ini yang memacu jiwa kompetisi dari anak-anak zaman sekarang ini. Nah, mungkin itu masukan dari saya, Bu Faiza. Ya, terima kasih Pak Suryadi. Di tambahannya tadi, peran guru sangat besar ya dalam menyusun modul ini, terutama bagaimana kreativitas guru dalam menyusun modul, apalagi dengan siswa zaman now ya, yang mungkin lebih banyak kepada hal yang modern, yang lebih inovatif, yang menarik ketika mereka membacanya gitu, dengan berbagai macam kreativitas dalam membuatnya gitu. Baik dalam video-video, aplikasi yang lain, dan segala macamnya. Baik, apakah masih ada yang mau menambahkan Pak Ibu? Sudah jam 9. Mungkin bagaimana Bu Dr. Hani? Sudah jam 9 Bu, 8.58. Ya, terima kasih pada moderator. Tunggu sebentar ya, Faiza ya. Ibu. Ya, berarti kita serahkan ke Ibu lagi ya. Pak Profesor ke Jakarta ya Pak Ibu? Yang acara yang dibilang kemarin itu ya? Iya, iya kayaknya. Oh iya. Muncul ketua. Bu Erna. Top. Ibu. Al-Quran tuh nggak ada di ruangan ini. Kemarin udah ada, jadi dia mungkin orang SPMB dipinjam kan? Nggak ketemu. Ngos-ngosan cari seluruh ruangan dicari. Oh. Anda sering baca namanya laris, pindah-pindah. Iya, kalau di rumah tentu ada dekat kan, ini kemarin ada 2 itu kan, tapi karena udah tes mungkin ada tes mengaji kemarin, Al-Quran lari kan.
Jauh banyak cari buat seluruh ruangan. Mereka ketawa. Sendiri, Iya sendiri. sendiri Bu. Ya kalau di rumah nanti jaringan tuh sulit Bu, itu jaringan hilang timbul. Pagi-pagi dah datang ke style. Ke kampus sendirian buka pintu. Bu Rehani suaranya masih di mute. Ya, terima kasih pada moderator Faiza dan pemakalah serta semua peserta diskusi pada hari ini yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi. Ya tadi ada pertanyaan Pak Prof, mungkin lagi perjalanan ke Padang. Kemarin itu dari hari Senin ke Jakarta dan ke Bandung. Sekarang mungkin dari perjalanan mungkin sudah di Jakarta menuju ke Padang. Pembahasan kita hari ini tentang model pembelajaran modul, ya. Namun di dalam makalahnya N90 itu nampaknya belum masuk kepada model pembelajaran modul ya, baru pembelajaran modul. Ya, makanya tadi tidak menyentuh kepada pertanyaan bagaimana sesungguhnya model pembelajaran modul. Nah, tadi dari pertanyaan-pertanyaan, nah itu terkait dengan apa itu modul, kemudian beda pembelajaran modul dengan pembelajaran konvensional, seperti itu ya. Kita lihat makalahnya, kalau saya tidak salah ini ya kemarin itu membacanya, pas saya buka ini kenapa belum ada makalahnya, pas ini rupanya baru masuk makalahnya jam setengah 12 kemarin ya Bu N90 ya. Nah, kemarin Jam 9, itu Bu. jam 9. Iya, Bu. Tapi kemarin baru terbaca mungkin jam 23 nih, jam 23, jam 11. Kayak pas saya ini kemarin itu langsung dibaca jam 11 itu. Nampaknya ini seperti apa namanya, di dalam ini juga kita membahas tentang kami beri judul, maka penulisan makalah ini kami beri judul pembelajaran modul. Maka isinya cuma tentang pembelajaran modul gitu ya. Belum masuk kepada modelnya. Nah, tidak apa-apa, nanti mungkin diperbaiki makalahnya. Coba kita lihat di sini ada 8 yang menjadi cakupan dari makalah ini, rumusan masalahnya ya. Jadi tidak ada di sini yang model pembelajaran modul itu sesungguhnya apa. Jadi nanti mungkin bisa Bu N90 menambahkannya saja ya. Nah, tadi banyak pertanyaan terkait dengan modul, bagaimana pembelajaran modul. Nah, modul ini memang sebenarnya dia merupakan salah satu sumber pembelajaran ya. Merupakan salah satu sumber pembelajaran. Seperti tadi juga ada pertanyaan, apa bedanya modul dengan bahan ajar? Jadi modul ini merupakan juga bahan ajar dalam bentuk cetak ya, dalam bahan ajar dalam bentuk cetak. Mungkin juga nanti ada pertanyaan, apa bedanya modul dengan diktat. Nah, kalau modul ini dia lebih komplit dari diktat. Modul ini ada seperti yang dijelaskan juga tadi oleh Ibu Erna, ada unsur-unsur dari modul ini, itu ada mulai dari di sana itu ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada petunjuk gurunya ya, kemudian ada lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja bagi siswa, kemudian ada kunci jawabannya juga, kemudian kunci lembaran kerja ya, kemudian ada lembaran evaluasi, kemudian kunci lembaran evaluasi. Sedangkan kalau diktat, nah itu hanya berisi materi-materi saja. Jadi memang modul ini
itu disusun oleh guru yang bersangkutan. Tetapi kalau biasanya karena modul ini dibuat oleh satu orang guru, nah itu biasanya ada kesulitan ya, karena modul ini kan isinya harus sebenarnya harus dia per semester itu ya, di satu modul itu sudah ada materi-materi untuk satu semester yang seperti yang dilengkapi tadi itu, ada tujuan pembelajarannya, ada petunjuk gurunya, kemudian ada lembaran kerja siswanya, jadi komplit di sana. Nah biasanya karena kesulitan bagi seorang guru untuk membuat modul itu biasanya dibuat dalam bentuk tim ya. Nah, bisa juga dibuat oleh MGMP ya. Kalau untuk SMP SMA, kemudian KKG untuk SD ya. Nah itu. Jadi kalau apa namanya? Jadi memang modul itu adalah salah satu sumber belajar ya dalam bentuk bahan cetak. Kemudian kalau pembelajaran modul berarti pembelajaran kegiatan belajar yang menggunakan modul di dalam pembelajarannya. Nah, kalau sekarang pada masa daring tentu ada apa namanya e-modul namanya ya. Jadi e-modul biasanya diberikan kepada siswa. Nah, kalau modul ini ya tidak berdasarkan kepada prinsip pembelajaran tuntas ya, mastery learning. Jadi penyelesaian modul ini itu tergantung kepada siswa yang bersangkutan. Maka dia dalam penyusunan modul ini kan mempertimbangkan perbedaan individual juga ya. Jadi ada siswa yang cepat dalam menyelesaikan modul itu. Nah dia akan diberikan masuk kepada modul yang berikutnya. Tapi mungkin bagi siswa yang agak lambat, yang dalam penyelesaian modul itu, maka mungkin diberikan remedial. Nah, itu. Nah, untuk sebuah model pembelajaran modul, seperti yang sudah dijelaskan juga pada model-model pembelajaran sebelumnya, sebagai sebuah model pembelajaran modul itu juga harus memenuhi 5 rukun, seperti yang dijelaskan oleh Bruce Joyce itu ya, ada 5 syarat atau 5 rukun. Yang pertama itu harus ada sintaknya. Sintaknya itu ada terdiri dari adanya langkah persiapan. Langkah persiapan tentu tahap-tahap membuat modul itu ya, mungkin membuat perencanaannya dulu, ditulis konsepnya seperti itu ya. Kemudian dibicarakan oleh dalam bentuk tim bagaimana mengenai isi modul itu. Nah, terakhir baru nanti dicetak. Nah, itu kemudian kalau ini masuk ke kegiatan pelaksanaannya, nah seperti yang di dalam standar proses kita lihat itu kan ada perencanaan, pelaksanaan ya. Nah, pelaksanaan ini yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, dalam kurikulum 2013, kegiatan pendahuluan ini dimulai dengan bagaimana guru bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dimulai dengan berdoa, kemudian mengambil absen, kemudian mengkondisikan siswa ya, mungkin mengatur tempat duduknya ya, kemudian memberikan persepsi, mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan, tentunya yang ada kaitannya ya. Nah itu kemudian juga menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah ketika masuk kepada kegiatan inti, nah kegiatan inti itu ada dalam kurikulum 2013 itu kan 5M ya. 5M mulai dari mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan kegiatan penutup mengambil
kesimpulan bersama-sama dengan siswa, kemudian memberikan pengayaan, tugas-tugas, gitu ya. Nah, itu dalam apa namanya, kegiatan pelaksanaannya, itu sintaknya ya, sintaknya. Dan kalau yang principle of reaction-nya, principle of reaction ini kan tentang peran guru. Nah, peran guru di sini sama juga dengan moda pembelajaran yang sebelumnya, moda pembelajaran inquiry, discovery, mind mapping, dan yang lainnya. Itu adalah peran guru di sini adalah sebagai motivator, fasilitator, sebagai pembimbing, sebagai pengarah, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sosial sistemnya, hubungan guru dengan siswa, dia bersifat dua arah, yang guru dengan siswa, ya. Nah, kemudian kalau yang notulen efeknya, ya. Kalau instructional effect itu kan terkait dengan KI 3 dan 4 ya. Kalau notulen effect itu kaitannya dengan KI 1 dan KI 2. Nah, KI 1 itu kan tentang sikap religius ya. Sikap religius, KI 2 sikap sosialnya, kemudian KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Jadi kalau notulen efeknya mungkin terciptanya siswa yang kreatif, mandiri. Itu juga mungkin notulen efeknya sama dengan moda-moda pembelajaran yang lainnya ya. Nah, ini. Kemudian kalau yang modul ini memang dia prinsip pembelajarannya ada belajar tuntas itu. Jadi dia tidak berangkat dari konstruktivistik ya. Dia tidak berangkat dari konstruktivistik, tapi pembelajaran tuntas. Jadi masing-masing siswa itu berbeda dalam menuntaskan modul itu. Nah, itu untuk yang ininya ya. Tadi ada pertanyaan juga, apa perbedaan antara pembelajaran modul dengan pembelajaran konvensional. Jadi istilahnya sekarang ini sesuai dengan kurikulum sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas itu ya, istilahnya pembelajaran sekarang ini ya. Jadi bukan belajar mengajar tapi pembelajaran. Jadi pembelajaran modul dengan pembelajaran konvensional. Nah, kalau yang ini dilihat dari tujuan pembelajarannya, kalau pembelajaran konvensional itu, kalau dalam pembelajaran modul, tujuan itu jelas rumusannya ya. Nah, dirumuskan dalam bentuk perilaku, ya, apa yang diharapkan setelah siswa menjalani atau melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau mungkin yang pembelajaran konvensional itu tujuan itu tidak dirumuskan secara spesifik dalam perilaku apa yang akan diamati dan diukur itu. Tapi kalau dalam pembelajaran modul itu jelas. Kemudian mengenai penyajian bahan pelajarannya, kalau yang pembelajaran modul itu, nah ini dia disajikan secara individual ya. Jadi tergantung kepada individu dia akan mempelajari modul itu sampai di mana dia mempelajari modul itu. Apakah dia mempelajari sebagian atau seluruh bahan pelajaran yang sudah ada di dalam modul itu ya. Ini. Tapi kalau misalnya dalam pembelajaran konvensional, bahan pelajaran itu disajikan kepada kelas, kepada keseluruhan ya. Tidak berdasarkan perbedaan individu itu. Jadi ini memang kalau modul ini bahan pelajaran itu disajikan secara individual. Kemudian dalam ya, kalau misalnya dilihat dari segi pencapaian dari tujuan itu, nah ini tergantung kepada masing-masing siswa ya, tergantung kepada kecepatan siswa dalam mempelajari.
seperti yang tadi juga dijelaskan. Di dalam pembelajaran modul ini itu ada diberikan reinforcement, ya, reinforcement atau penguatan. Dan ini mungkin tadi dari segi apa namanya peran tadi itu guru sebagai fasilitator, motivator, gitu ya. Nah, ini. Jadi memang kalau di dalam pembelajaran modul ini memang dia kegiatan belajar itu dengan menggunakan modul itu, ya, yang dipelajari oleh individu secara yang dipelajari oleh siswa secara individual. Kemudian tapi di dalam apa namanya yang dalam model ini tetap mengikuti langkah-langkah yang 5 rukun itu yang ada sintak, kemudian principle of reaction, kemudian social system, support system, dan notulen efeknya. Jadi mungkin untuk yang model-model pembelajaran yang lain juga harus ada itu ya, harus ada yang dijelaskan ke 5 rukun itu. Jadi harus dijelaskan masing-masingnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita apakan modul memang seperti yang sudah dijelaskan tadi itu memang dia merupakan apa namanya modul ini bahan ajar ya. Jadi dia merupakan sumber salah satu sumber dari pembelajaran. Mungkin untuk ininya bisa dibaca buku Bapak Ramayulis mungkin ya. Kalau Bapak Ramayulis mengatakan sumber pembelajaran itu ada 2, sumber pokok dan sumber tambahan. Nah, sumber pokok dikatakan itu Al-Quran dan hadis, sedangkan sumber tambahan yang banyak itu. Jadi sumber pembelajaran itu cakupannya luas ya, segala sesuatu yang dijadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam sumber pembelajaran itu masuk ke sana media pembelajaran, kemudian pengalaman belajar, alam juga masuk ya. Jadi itu maka dikatakan lingkungan ya, jadi dikatakan alam takambang jadi guru. Nah ini termasuk kepada sumber pembelajaran, media, kemudian modul, bahan ajar, dan pokoknya semua yang kita jadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran itu dikatakan sebagai sumber pembelajaran. Itu termasuk guru ya, atau manusia. Nah itu termasuk kepada sumber pembelajaran. Jadi sumber pembelajaran ini cakupannya lebih luas ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa bedanya sumber pembelajaran dengan media pembelajaran, tentu berbeda ya. Media pembelajaran ini dia termasuk kepada sumber pembelajaran, salah satu bentuk dari sumber pembelajaran ya. Mungkin demikian kalau yang untuk ini, jadi nanti ditambahkan di dalam makalahnya ya. Nanti model pembelajaran modul, dan tadi juga di awal memang tidak ada dijelaskan bahwasanya ini akan membahas tentang model pembelajaran modul, tetapi pembelajaran modul ya. Mungkin demikian, kalau ada yang perlu dipertanyakan silakan. Bu, mau bertanya Bu Rehani? Ya, silakan Indah. Ini Bu, modul kalau di sekolah kan hanya di satu misalnya mata pelajaran aja. Misalnya ada nggak modul misalnya semacam atau bukan modul ya namanya, misalnya instruksi tentang berbagai pelatihan, tapi induknya ilmunya misalnya contohnya kayak ilmu perpustakaan gitu kan. Karena terangkum misalnya rangkaian pembelajaran tentang teori-teori tentang perpustakaan, mulai dari teori sampai praktek, tapi dari berbagai narasumber gitu. Nah, terus dijadikan satu.
apakah itu bisa dikatakan modul atau kayak proceeding itu? Nah, itu bingung. Ya. Ya, terima kasih Bu Indah. Jadi kalau yang dikatakan modul tadi kan harus ada unsur-unsur modulnya tadi itu ya. Jadi apa namanya, kalau misalnya cuma kumpulan tulisan-tulisan ya tidak bisa dikatakan sebagai modul dia. Ya, mungkin kalau dalam bentuk jurnal ya sama dengan proceedingnya ya. Nah, kalau dalam modul itu kan ada tujuannya di sana, kemudian ada petunjuk penggunaan modul itu ya, petunjuk penggunaan modul, kemudian ada juga lembaran kerja. Kalau misalnya di perkuliahan tentu lembaran kerja mahasiswanya atau lembaran kerja siswa, kemudian ada kunci lembaran kerja itu, kemudian ada juga evaluasinya di sana. Nah, itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai sebuah modul. Tapi kalau misalnya hanya kumpulan-kumpulan materi, nah itu mungkin termasuk kepada diktat saja, ya diktat. Ya, nah tidak ada rangkaian-rangkaian kegiatan yang harus ada dalam sebuah modul. Jadi modul itu memang komplit di sana. Jadi dengan modul itu siswa di sana bisa belajar mandiri gitu ya. Jadi ada petunjuk penggunaannya, kemudian apa namanya, ada lembaran kerja siswa di sana. Itu ada materi-materinya, kemudian ada lembaran kerjanya, ada evaluasinya di sana gitu ya. Nah, tentu dalam modul yang diberikan kepada siswa tidak ada lembaran jawab kunci jawabannya di sana, tapi untuk di secara terpisah ada kunci jawabannya gitu ya. Mungkin demikian Indah. Kalau misalnya kumpulan-kumpulan materi itu mungkin baru diktat ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk jurnal, dalam bentuk ini proceeding ya. Proceeding itu kan kumpulan dari makalah-makalah, jurnal-jurnal, itu bisa dikategorikan sebagai proceeding. Jadi memang harus memenuhi yang unsur-unsur modul seperti yang juga yang di dalam makalah Bu Erna juga ada itu ya, unsur-unsur modul yang mulai dari tujuan pembelajarannya gitu ya. Dan ada petunjuk. Jadi Bu, materi diklat itu kan dia ada evaluasinya, ada prakteknya juga. Berarti dikategorikan diktat aja ya Bu ya? Ya, kalau misalnya tidak komplit, tidak terpenuhi unsur-unsur modul itu, nah bisa dikategorikan sebagai diktat. Nah, seperti yang dikatakan Ibu Lusilis itu, nah modul ini bisa dijadikan sebagai bahan kenaikan pangkat ya Bu ya. Nah, kalau modul, tapi diktat. Jadi ada kumnya kalau modul ya. Kalau di dalam ini kan beda itu kumnya itu, kalau kita juga ya dalam membuat BKD itu kumnya beda antara diktat dengan modul ya. Jadi seharusnya juga supaya sekarang ini apalagi masa pandemi ini pembelajaran secara daring ya, mungkin lebih efektifnya dilengkapi dengan e-modulnya untuk masing-masing dosen ya dalam pembelajaran. Jadi mahasiswa bisa mempelajarinya secara mandiri. Tapi pembelajarannya tentu disesuaikan, misalnya sekarang materinya apa. Tetap kita dalam pembelajaran tetap membahas itu. Tapi ada mahasiswa atau siswa yang mungkin IQ-nya tinggi, mungkin cepat dalam belajar, nah dia bisa cepat dalam menyelesaikan modul itu. Misalnya nanti mungkin dari satu modul ada masuk kepada modul yang lain untuk yang belajarnya bisa lebih cepat. Mungkin demikian. Mungkin untuk ini di buku Bapak Prof juga ada mengenai pembelajaran modul ini ya. Dan di nampaknya ini buku-buku
Ya, di buku-buku desain pembelajaran juga ada ini. Ya, di buku juga ada tentang ini ya, sistem pengajaran dengan modul. Ada juga di buku-buku strategi pembelajaran, ada teknik belajar dengan modul juga bukunya. Ya. Mana buku-buku di buku-buku kurikulum ada juga itu. Buku kurikulum seperti buku Pak Pro, buku kurikulum dan pembelajaran. Nah, mungkin untuk ini ya, supaya kita sudah mempelajari berapa model pembelajaran itu, mungkin bisa untuk khususnya mungkin untuk pribadi saja mungkin ya, mungkin dibuat mind mappingnya sehingga jelas. Nah, mind mappingnya ini buat model pembelajaran kontekstual misalnya. Nah, dari segi sintaknya bagaimana, dari segi principle of reaction-nya gimana, social system, kemudian support system dan nuturan efeknya. Nah, mungkin buat masing-masingnya ya, kalau tidak ada ditugaskan. Tapi nanti dalam ujian akhir semester biasanya Pak Prof minta ada penjelasan itu. Jadi masing-masingnya dibuatkan rukunnya itu ya. Nah, untuk lebih mudah memahaminya mungkin buat saja seperti mind mapping yang sudah kita pelajari itu ya. Jadi nanti nampak perbedaan-perbedaan dari masing-masingnya. Model pembelajaran kontekstual bagaimana, model pembelajaran kooperatif, kemudian model pembelajaran inquiry, discovery. Nah, inquiry, discovery juga ada dua ya. Inquiry sampai kepada melakukan eksperimen kan. Kalau sedangkan discovery hanya menemukan ya, tidak melakukan eksperimen. Kemudian bagaimana model pembelajaran berbasis masalah ya, atau PBL itu problem based learning, apalagi advance, organizer, mind mapping, dan sekarang ini ya modul. Sudah berapa itu? Sudah 8 model pembelajaran. Kontekstual, kooperatif, kemudian inquiry, discovery, dia sudah 2 ya, walaupun satu makalah. Kemudian problem based learning, kemudian advance, mind mapping, sekarang modul ya, dan sudah ada 8 model. Nah, itu sebenarnya sudah jelas perbedaan-perbedaannya itu ya. Jadi kalau yang besok ini apa lagi ya? Siapa itu Bapak Prof pemakalahnya? Hah? Bapak Prof udah habis Iya, udah habis materi kita. Iya. Ya, tentang model Ada pembelajaran satu model sinetik. lagi Bu, cuman Pak Prof yang menjelaskan Bu tentang Model sinetik. pembelajaran sinetik, iya. Sinetik. Kita pertemuan ke berapa? Yang ke-11 sekarang, Bu. 12. 12. Iya, 12 sekarang. 12 sudah 12 habis. Bu. Tapi potong meet Bu, dipotong sekali meet dengan ganti tugas Bu. Iya. Ya. Daftar Pertemuan info ke-8 ya. Ya. Pertemuan ke-8. Dia tetap pertemuannya 16 itu ya. Nah, mungkin nanti mungkin mereview saja sifatnya lagi. Pertemuannya tetap 16 di dalam perkuliahan. Nah, tidak termasuk kepada MIT dan UAS-nya ya. Jadi pertemuannya yang 16 mungkin nanti coba kita ceritakan. Jadi sudah habis makalahnya ya? Iya, Ada satu lagi yang Sudah habis. Sudah habis. Yang untuk pembagian tugas untuk mahasiswa sudah habis ya? Iya. Iya, Sudah habis Bu. Berarti kita masih ada 4 kali pertemuan. Nah, mungkin bisa diulang-ulang lagi. Nah, nanti kalau misalnya ada yang masih diragukan bisa ditanyakan untuk 4 pertemuan ke depan itu ya. Jadi dia
memang di dalam ininya pelaporannya harus ada 16 kali pertemuan. Khusus untuk Materi pasca ya, kalau mungkin untuk S1 mungkin bisa 14, 13 atau 14 sudah ini ya. Tapi di S2 dan S3 itu sekali pertemuan. Nah, bisa seperti tadi itu dibuat mulai dari apa itu materinya, mulai dari pengertian apa itu kemarin pengertian model pembelajaran ya, apa kemarin ada ciri-ciri, mulai dari ciri-cirinya, kemudian apalagi materi yang pertama-tama sebelum masuk kepada model pembelajaran yang apa yang pertama kemarin itu ya kooperatif ya atau kontekstual. Nah, itu kan ada beberapa materi yang oh ya tentang ini ya, perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik ya. Nah, juga ada itu. Itu tugasnya ada membuat resume nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Report, Bu. Chapter report, Bu. Oh, Chapter report. itu untuk mid semester kan, UTS Ya. kan? Oh, Ya. ya, chapter reportnya sudah ya, sudah diserahkan ke Pak Prof ya. Sudah. Sudah, Bu. Ya, untuk UASnya belum? Belum. Belum, Bu. Belum. Belum. Nanti kita tanyakan ke Pak Prof. Kalau kemarin itu ada juga membuat resume ya. Tapi kalau tidak ada tugas sebenarnya membuat resume, buat untuk diri sendiri aja resumenya, karena dengan apa namanya sudah kita buat makalah, kemudian sudah dibahas. Nah ini kan lebih paham, dia nanti diulang tulis. Nah ini akan lebih membuat memorinya jangka panjang ya. Tidak hanya untuk semester ini saja yang tahu tentang model pembelajaran, tapi ketika beberapa tahun ke depan masih memahaminya gitu ya, masing-masing dari model pembelajaran ini. Ya, mungkin juga bisa diterapkan di pelajaran ya, bagi yang guru di sekolah, dan yang dosen tentu juga bisa menerapkannya di pelajaran pada mahasiswa. Mungkin seperti itu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, jam kedua kuliah ya, Bapak Ibu? Enggak. Nanti jam 2 lagi, Bu. Oh, jam 2 lagi ya. Ya, hari Jadi Jumat. kuliahnya Jumat Sabtu. Iya. Iya, Bu, Jumat dan Sabtu. Jumat Sabtu. Tapi rasanya apa lokal, kalau ini B ya. Lokal A katanya Sabtu aja. Berapa mata kuliah? 4. 4. 4, Bu. 4 ya. Ya. Jadi ini metodologi pendidikan, kemudian apa lagi mata kuliahnya? Pendidikan dalam Al-Qur'an, Bu. Nanti siang. Pendidikan dalam Al-Qur'an sama Pak Rusdi ya. Iya, Bu. Dan apa lagi? Besok pagi filsafat Filsafat. pendidikan Islam, Bu, dengan Prof. Zulmukim dan Muhammad Qasim. Satu lagi? Manajemen. Manajemen pendidikan Islam, Bu, dengan Prof. Asmat. Berarti semester 2 itu ada metodologi penelitian ya. Nah, setelah nanti selesai metodologi penelitian itu bisa mengajukan seminar proposal itu. Jadi mungkin bisa, atau kalau sudah maksimal dalam proposal yang dibuat untuk masuk ujian S3 itu bisa juga itu yang diteruskan. Mudah-mudahan bisa semuanya selesai tepat waktu ya. Amin. Jadi memenuhi apa namanya yang maksimal ya 3 tahun. Kalau misalnya untuk mau yudisiumnya itu cum laude misalnya ya. Nah, jadi maksimalnya itu 3 tahun. Dan nilainya 3,75. Asma ya, Bu.
Ya, A semua A, mungkin ada aminnya bisa ya. Kalau ini kita kan yang paling tinggi itu A plus, ada A amin, B plus, B min ya. Jadi mungkin ya bisa sekitar A itulah A plus, A amin. Itu bisa Kalau tiga. amin berapa nilai paling bawahnya, Bu? Amin itu mulai dari 85 sampai 89. Kemudian A itu 90 sampai 94. A plus 95. Nah, ini beda untuk kategori nilai untuk S1 ya. Kalau kita 85 itu baru amin ya. Kalau S1 kan itu sudah A ya. Nah, ini baru amin. A-nya 90, A plusnya 95. Di bawah itu ya B ya. Jadi kalau sudah B plus, kalau 84 itu B plus. Ya. Ya, Ibu. Mudah-mudahan masuk dalam kategori A aja semuanya, Iya. mulai dari amin. Nggak ada yang B ya, Bu. Ya. A plus, Bu. Kalau Kalau B, diaminkan amin jadi. iya. Dapat A plus, amin gitu ya. Amin. Berat kerjanya Bu ya. A plus. Kalau A plus semua itu 4 itu. Wis. Ya, A plus semua 4. Jadi kalau hukumnya itu, kalau A plus itu 4, kalau A itu 3,75, kalau amin 3,5. Kalau dari apanya itu hukumnya ya, dari ininya. Jadi kalau A plus itu 4 gitu ya. Jadi kalau A plus semua itu bisa BK-nya bisa 4. Amin. Amin. Ya, sampai sekarang belum ada yang capai nilai 4 itu. Mungkin di lokal PIB ini bisa nanti ada yang nilainya 4. Jadi kalau Amin ya. jadi mulai dari semester ini ya